terima kasih bahwa artinya bahwa negara sudah hadir untuk melindungi daripada klien saya, dan sangat cepat sekali kan dibantu oleh Bu Rike gerak cepat untuk mengawal kasus ini. Artinya melindungi bukan keberpihakan, tapi ini adalah amanat undang-undang supaya tidak ada intimidasi. Ya, saya berharap bahwa kasus ini akan biar cepat terungkap aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dan ada Mbak Nurher di sini, ada Mbak Sri di sini, tertukar terus namanya. Sesama Sri. Ya. Dan ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Putra dan Mbak Diah. Sebetulnya kemarin sudah turun langsung dari KPAI ke tempat kejadian perkara di Sukabumi. Dan kuasa hukum Bang Krisnamurti, terima kasih untuk dukungannya. Juga Indonesia semua terima kasih telah mengawal kasus ini sehingga kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku, begitu seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Itu yang juga penting. Namun hari ini kami datang ke tempat ini, ke LPSK, adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam, begitu. Dan saya ingin katakan dengan tegas, untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka ya, kepada ibu kandung Nizam. Ya, ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal, ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP, begitu, dan terbuka. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam. Seperti yang dikatakan oleh KPAI, maka kita mengawal ibu kandungnya secara proses, langsung assessment secara psikologis maupun fisik dan medis, dan tadi disarankan oleh LPSK atas persetujuan dari kuasa hukum bahwa ibu korban untuk sementara di assessment di sini untuk tidak bisa keluar dulu, sehingga agak lebih pulih secara psikologis maupun secara fisiknya, begitu. Namun di sisi lain saya juga sangat memberi dukungan kepada aparat penegak hukum bahwa kasus ini jangan dengan one single isu, begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja, begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga, kemudian ada konsep pidana mati, tapi ini adalah upaya hukum terakhir di dalam KUHP yang baru. Selain itu, saya sangat berharap dari kasus ini jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak, begitu. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif. Info yang terakhir adalah Komisi 3 DPR RI. Terima kasih untuk pimpinan Komisi 3 DPR RI, ketuanya langsung yang mengawal ini meskipun belum audiensi, tapi insya Allah kalau tidak ada kendala hari Senin akan diterima oleh Komisi 3 DPR RI, begitu. Begitu sementara. Cukup? Terus mungkin bentuk pengancamannya seperti apa sih? Tadi kita sudah sampaikan kepada LPSK. Apakah sampai pembunuh atau seperti apa gitu mungkin yang diterima dari Ibu Nizamnya? Tadi udah kita sampaikan, nanti biar dari LPSK.
gimana Bu? Apa ya? Bentuk pengancamannya seperti apa? Apakah sampai pembunuhan atau teror-teror seperti apa sih? Secara substansi tadi belum, tapi dengan metodenya. Bentuk metodenya adalah di telepon, lalu dari telepon itu isinya berisi ancaman, Apa mungkin lalu bisa? kemudian lewat WA ya. Aduh saya agak lupa tadi Tadi serangan-serangan ditanya di medsos juga. rumahnya di gitu. mana, kamu di mana, kamu diem loh, gue bilang gitu lah. Diam aja, nggak usah ikut-ikutan gitu. Apakah dugaannya ayah Oke, kami belum bisa Itu mendetek tidak itu ya. bukan Dari siapa kita belum bisa mengetahui. Akan berapa lama mungkin Ibu almarhum ada di sini? Kami akan cek dulu di pertama ketika setelah asesmen nanti kami akan lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Bu Rika, Tadi ini kan hari ini ada asesmen medis ya oleh dokter di LPSK. Di sini lengkap ya. Ya. Ada asesmen psikologis gitu kan. Nanti akan dicek dulu ya seberapa Psikolog ada di sini. psikolognya juga ada. Nanti kita lihat lebih lanjut gitu. Bu Rika, ini kan orang terdekat ya, diterapkan pasal tambahan yaitu sepertiganya kan. Bagaimana kalau misalkan mengawal, biasanya di pengadilan atau di vonisnya itu suka berbeda nih. Nah itu bagaimana memastikan sepertiganya ini bisa diterapkan pada pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak? Ya kita kawal bersama lah. Kita tidak, saya sebagai anggota DPR tidak dalam ranah mengintervensi putusan dan proses hukum tentu saja. Tetapi saya yakin para aparat penegak hukum ini saat ini juga akan lebih hati-hati karena di KUHP yang baru juga ada pasal 278 kalau saya tidak salah. Bagaimana ketika suatu perkara itu kemudian bergulir dan akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, dan ketika terindikasi ada keterlibatan aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum itu akan mendapatkan sanksi tahunan dan juga denda miliaran gitu. Jadi ini juga ujian dari kasus ini supaya aparat penegak hukumnya memang tegak berdiri demi membela kasus ini menemukan keadilan gitu. Dan juga sekali lagi kalau dari saya pribadi, rekomendasi saya adalah bukan intervensi, rekomendasi. Bukan hanya dikenakan sanksi KUHP atau ditambah sepertiga karena hubungan orang tua. Tapi sekali lagi kita akan terus berupaya memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, kepada jaksa, kepada hakim agar dalam proses persidangan nanti sanksinya berlapis, tidak hanya berdasarkan KUHP tapi juga berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, juga ditambah berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi mungkin lebih dari 12 tahun plus sepertiga. Bisa begitu kan Pak ya? Boleh saya tambah ya? Silakan. Jadi karena kasus ini ya ada latar belakang kemungkinan adanya KDRT yang juga dialami oleh ibu kandung, maka dalam proses lidik sidiknya peran penyidik menjadi sangat penting untuk mengungkap seluruh kebenaran tindak pidana yang terjadi. Bagaimana latar belakang si ibu sambung ini melakukan kekerasan, apakah itu dampak dari KDRT yang dia alami ataukah ada faktor yang lain sehingga peran masing-masing atau siapapun yang terlibat di situ kita bisa ungkap. Tadi Pak Jasra juga sudah menyampaikan pernah dilaporkan polisi tapi kemudian diselesaikan dengan perdamaian. Nah ini yang menjadi catatan penting juga buat kepolisian bahwa kasus KDRT tidak semudah itu seharusnya diselesaikan dengan perdamaian karena akan menimbulkan dampak luar biasa bahkan menghilangkan nyawa. Artinya ini alarm buat semua orang, tidak hanya di tataran masyarakat tapi juga terlebih di tataran penegak hukum yang beberapa kali kita sudah menemukan ditemukannya tingkat keparahan ya KDRT dari yang sangat ringan sampai kemudian terjadi kehilangan nyawa. Nah ini harus menjadi alarm penting buat kita di dalam proses penanganan terutama di dalam penegakan hukum sehingga nanti dalam pemberkasan proses hukum terhadap ibu sambung ini harus mengungkap seluruh latar belakang kenapa peristiwa ini bisa terjadi sehingga akan mengungkap siapa sebenarnya yang juga harus dimintai pertanggungjawaban termasuk tadi menggunakan lintas undang-undang lex specialis KDRT kita sudah punya dari tahun 2004
sudah cukup panjang sehingga seharusnya penanganannya menjadi lebih komprehensif ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP maupun KUHAP yang baru yang tentunya ini bisa menguatkan bagaimana rasa keadilan di masyarakat dan yang sangat penting menghentikan praktek kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Saya tambahkan sedikit ya berhubungan dengan KDRT yang Ibu bahas. Menariknya perkara ini kan bola panasnya di pihak penyidik, dalam hal ini Polres Sukabumi. Nah menariknya di situ kita kan mengenal 2 bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti. Sedangkan dalam KDRT itu hanya 1 cukup informasi dari korban ditambah 1 alat bukti lain. Artinya jangan sampai pihak penyidik oh kita belum ada pembuktian ke situ, sedangkan dalam undang-undang KDRT sudah memudahkan untuk itu. Ya. Terkait yang Ibu Dewan sampaikan tadi berhubungan dengan KUHP-nya, bahkan kita ingin sudah menambahkan berhubungan dengan laporan terhadap pembunuhan berencananya, bahkan bukan penganiayaan menyebabkan kematian. Ya. Ibu sampaikan tadi 12 tahun ancamannya di Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun. Diperberat dengan orang terdekat sepertiganya jadi 20 tahun. Jadi bicara ancaman hukumannya, iya benar. Dan kalau terbukti ancaman pembunuhan berencananya ya seumur hidup atau hukuman mati, hukuman maksimal. Dan orang lain yang bisa masuk itu pernah kita laporkan salah satu anak angkatnya itu lupa tersorot. Tapi penyidik menyampaikan bahwa masih di bawah umur katanya. Tetap bisa, ya. Tapi kan setidak-tidaknya proses penyidikannya akan berbeda. Ya mudah-mudahan seperti yang Ibu bilang, ya semua pihak terkait ya diproses secara hukum. Kalau dari pengalaman 2024, ini kami semua saya kira sepakat tidak ada restoratif justice dalam kasus ini. Tidak ada lagi upaya perdamaian dari yang ini untuk teman-teman di kepolisian. Mohon tidak diarahkan perdamaian lagi. Sudah tidak bisa. 2024 dilakukan perdamaian, inilah akibatnya. Sehingga bahwa KUHP baru itu mendorong adanya restoratif justice, iya. Tetapi untuk kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai kehilangan nyawa, saya kira itu tidak bisa sesuatu yang melakukan restoratif justice atau cara damai. Restoratif justice tidak untuk kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan ekstrim. Jangankan sampai mati, penyiksaan aja itu tidak boleh sebetulnya. Ya, terima kasih. Oke.